Baik, Shalom, selamat sahabat. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Jadi saya teringat dalam Mazmur 150, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Dan ada sering kali kita dengar statement yang berkata begini. Pada saat pujian dinaikkan, berkat diturunkan. Tapi kalau saya kurang sependapat. Kenapa saya katakan demikian? Seolah-olah untuk mendapatkan berkat kita harus memberikan pujian kepada Tuhan. Kita membuat Tuhan itu seperti apa ya? Kalau kita sering dengar mesin slot, Anda masukkan pujian, tarik tuasnya, dan berkat keluar. Kita seolah-olah menjadikan Tuhan itu sebagai apa? Jin. Usap botolnya dengan berikan pujian, maka jin itu akan keluar dan dia akan berikan 3 permintaan kepada Anda. Apakah pada saat Anda tidak memberikan pujian kepada Tuhan, berkat itu tidak turun? Berkat tetap diberikan, saudara, walaupun Anda tidak memuji Tuhan. Jadi bagi saya, kalau ada orang katakan pujian dinaikkan maka berkat diturunkan, saya kurang setuju. Karena apa? Karena Tuhan itu memang layak untuk dipuji. Bukan berarti kita harus memberikan karena apa? Karena kita mengharapkan berkat dari Tuhan. Tidak, kita memuji Tuhan karena kita berterima kasih. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Sahabat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama anakmu kami berdoa. Amin. Lukas pasal 15. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih untuk para pendamping-pendamping saya, Bapak Pendeta dan Saudara Rinaldo. Dan juga khusus kepada Saudara Rinaldo juga terima kasih sekali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi memang waktu itu kita sempat diskus, wah gugup nih katanya. Dia gugup, saya juga gugup. Dia bilang saya belum ada bahan. Saya bilang wah saya gugup karena dia baru saya kan, dan masih menunggu akhir bulan jadwal saya sebenarnya. Bagi saya makin lama saya nunggu makin deg-degan karena kan semakin mendekati harinya kan, kenapa nggak kita switch aja deh. Saya bilang gimana kalau dapat sahabat depan saya aja yang buat supaya kalau udah selesai kan ya sepertinya lepas gitu kan. Jadi salah juga sih, jadi ini seperti jadi beban gitu ya. Sebenarnya itu bukan beban gitu, cuman jadi satu ya mungkin ya nggak bisa kita anggap itu sebagai satu beban, tapi ini adalah berkat juga sebetulnya. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan saya memilih Lukas pasal 15. Orang biasanya memilih mungkin satu perikop, ini satu pasal. Pasti saudara akan berpikir, lama ya? Ya, kita bisa perkirakan saja karena ini satu pasal, 3 perikop. Dan Lukas pasal 15 ini diawali dengan pembukaannya dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saya bersyukur karena saya pernah mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan pada saat saya menjadi bagian dari KP3A, Komite Pelayanan Pengembangan Pemuda Advent Conference DKI Jakarta. Jadi KP3 itu berada di bawah struktur dari Departemen Pemuda. Saya mendapatkan berkat dari Tuhan untuk bisa mengunjungi banyak gereja-gereja yang ada di DKI Jakarta. Baik itu gereja yang kecil, gereja yang sedang maupun gereja yang besar. Dan mendapatkan kesempatan untuk bisa berbicara dengan anggota-anggota jemaat, dengan anggota-anggota Pathfinder, calon master guide, para master guide. Dan maksudnya discuss ya, setelah kita perbaktian atau pada saat kita sedang pendalaman Alkitab. Dan di situ saya dapati satu kebenaran yang sangat mengejutkan saya. Satu kebenaran yang juga mungkin akan mengejutkan saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Kita tidak akan senang jika pada saat ini Yesus turun dari surga dan datang beribadah dengan kita. Pasti Anda akan bertanya-tanya, masa ini? Orang akan bingung gitu. Enggak lah. Kita pasti senang dong kalau Tuhan datang, Yesus datang beribadah dengan kita. Tidak, saudara. Tidak semua. Kenapa saya katakan? Mungkin bisa jadi semua kita mungkin tidak akan senang. Karena apa? Kita akan mendapati kita akan menemukan sesuatu bahwa Yesus itu ternyata
tidak sama dengan semua kita. Jika seandainya Yesus datang, turun dari surga dan beribadah dengan kita, yang akan kita dapati adalah apa? Yesus akan menyambut orang-orang, sebagian orang yang mungkin kita akan tolak. Yesus akan menegur orang pada pagi Sabat yang mungkin kita enggan untuk menegur mereka. Pada saat Yesus datang beribadah dengan kita pada hari Sabat ini, dia turun dari surga dan beribadah. Apa yang dia lakukan? Dia akan berdiri di depan pintu, menyambut sebagian orang tersebut yang mungkin berpakaian seksi, rok mini, atau berpakaian ketat, atau berpakaian celana jeans. Yang mungkin kita sebagai asyar atau penerima tamu akan menatap mereka dengan tatapan yang, ih kok ke gereja pakai baju begitu. Tapi nggak tahu apa yang Yesus lakukan. Dia akan bawa mereka untuk duduk di depan. Itulah saya katakan, kita tidak akan suka. Karena kebenaran yang akan kita dapatkan bahwa Yesus tidak sama dengan kita. Pada saat Yesus datang di komite jemaat, tiba-tiba kita lihat Yesus angkat tangan pada saat kita akan apa? Memberikan sanksi kepada anggota jemaat kita yang melakukan pelanggaran. Apa yang kita katakan? Skip. Lewati Yesus, jangan kasih kesempatan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu murah hati. Yesus murah hati. Dan gereja tidak menyukai kasih karunia. Gereja lebih menyukai disiplin. Kita lebih menyukai peraturan. Dan yang kita dapatkan, Yesus lebih sering apa? Melanggar aturan-aturan. Yesus menghormati tradisi. Tetapi Yesus tidak terikat dengan tradisi. Itulah masalahnya. Dan itulah masalah yang terdapat dalam diri kita masing-masing. Kita tidak menyukai Yesus pada saat Yesus datang ke sini. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, sebenarnya orang-orang di Alkitab itu pun sebenarnya apa? Kalau kita dapati, mereka pun tidak menyukai Yesus. Luar biasa kan? Karena apa? Karena bagi mereka Yesus itu adalah satu kekecewaan buat mereka. Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Bagaimana mungkin mereka bilang seorang Mesias melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Mesias? Seorang Mesias bergaul dengan orang berdosa. Bukan seperti itu yang mereka harapkan. Bagi mereka Yesus adalah satu kekecewaan. Percayakah Anda bahwa mereka pun katakan Yesus punya satu reputasi di dalam Alkitab? Ya, seorang pemakan, seorang peminum. Artinya apa? Yesus sering atau suka untuk datang di tempat-tempat pesta. Alkitab yang katakan Lukas pasal 7. Yohanes mempunyai reputasi seorang penyendiri, tapi Yesus mempunyai reputasi apa? Orang yang suka datang ke tempat keramaian. Anda tidak percaya? Izinkan saya memberikan satu kesaksian. Yohanes, sepupu Yesus. Sepupu saudara. Orang katakan bahwa keluarga lebih mengenal keluarga. Yohanes, tadi saya tanyakan pada Pak Pendeta, karena saya pernah dengarkan Yohanes berkata, lihat anak domba Allah. Pak Pendeta itu di mana? Oh, Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang akan menanggung dosa dunia. Yohanes melihat Yesus datang dan dia katakan, lihat anak domba Allah. Yohanes tahu ini Mesias. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yohanes berakhir di dalam penjara, Yohanes mendengar pelayanan Yesus. Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Bagi kita berpikiran tempat-tempat ini tidak mungkin akan ada untuk diadakan pelajaran Alkitab. Tapi Yesus ada di situ. Dan Yohanes berpikir, kok bisa? Ini Mesias. Sampai akhirnya Pak Yohanes tanyakan kan, apakah engkau benar dia? Ataukah kami harus menunggu yang lain? Yohanes sepupunya sendiri yang tahu bahwa dia itu Mesias. Yohanes yang lihat anak domba Allah yang akan menanggung dosa manusia. Tapi begitu dia dengar pelayanan Yesus, Yesus bergaul dengan orang berdosa. Yohanes bertanya-tanya, apa yang saya bahas adalah pembukaan dari Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2 yang saya bacakan tadi. Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepadanya untuk mendengarkan dia. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Yesus sebenarnya membaca kedalaman hati mereka dan dia tahu bahwa mereka sedang mengkritisi
pelayanannya yang diperintahkan oleh Bapaknya. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Seharusnya kita bangga. Mungkin ada kurang paham. Seharusnya kita bangga karena Yesus masih melakukan kebiasaannya bergaul dengan orang berdosa. Kenapa? Kalau Yesus tidak bergaul dengan orang berdosa, saudara dan saya tidak akan ada di sini. Kenapa? Karena Alkitab katakan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan darah Yesus, dengan kematian Yesus, kita diselamatkan. Dua hal yang orang berdosa tidak tahu. Ya, kita nggak tahu dan orang Farisi tidak tahu pada saat itu. Tujuan Yesus datang ke dunia itu apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Dan kedua, yang mereka tidak tahu adalah konsep. Yesus ingin menyelamatkan kita dari pemahaman yang salah, konsep yang salah mengenai Bapa. Dan itulah yang Yesus ajarkan dalam Lukas pasal 5. Ingat, 3 cerita ini, 3 perumpamaan ini, karangan Yesus. Yesus yang buat, ini bukan kejadian yang terjadi yang pernah terjadi, tetapi ini adalah sebuah perumpamaan. Ketiga cerita ini adalah cerita yang dibuat oleh Yesus. Pada saat dia membaca pikiran mereka, dia katakan, ada seorang gembala yang memiliki 100 domba. Ketika satu dari dombanya hilang, sebagai gembala yang baik, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan memelihara yang 99? Tidak. Dia akan tinggalkan yang 99 dan dia akan pergi untuk mencari yang satu yang hilang. Setelah ia temukan, apa yang dia lakukan? Apakah kita katakan, oh gembala ini duduk saja? Tidak. Anda tahu apa yang kita katakan pada saat dia temukan satu domba yang hilang? Ia panggil teman-temannya dan diadakan pesta. Luar biasa. Ayat 17 katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kita lihat, mungkin ya, mereka mencari kesalahan apa yang bisa mereka temukan dalam diri Yesus. Banyak dari kita sering melihat kan, oh kok pendeta begini, kok pendeta melakukan ini, oh kok pendeta main perempuan, kok pendeta korupsi. Mereka nggak temukan hal itu dalam diri Yesus. Apa yang mereka protes? Yang mereka protes adalah pelayanan Yesus. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Dan itu yang ingin Yesus buka dari pemikiran mereka. Tuhan panggil pendeta dan ibu pendeta ke tempat ini bukan untuk memelihara 99 orang yang mendirikan gereja. Tuhan panggil pendeta dan ibu pendeta bukan untuk memelihara 99 orang yang aktif di gereja. Tuhan panggil pendeta untuk apa? Untuk melengkapi jemaat supaya pendeta keluar untuk mencari satu yang hilang. Tugas kita untuk memelihara diri kita. Kita ragu. Tuhan katakan, bukan tugasmu, aku yang akan memelihara kamu. Tugas pendeta memperlengkapi kalian. Kadang pada saat kita lihat, pada saat pendeta melakukan sesuatu yang out of the box, kirim surat ke conference, ini nggak sesuai. Apakah seperti itu? Bukan, saudara. Tugas kita adalah apa? Berkembang. Pendeta punya tugas melengkapi kita supaya apa? Bertumbuh. Tugas pendeta untuk mencari satu yang hilang. Tapi apa? Orang-orang Farisi ini nggak paham. Sama seperti kita nggak paham. Akhirnya apa? Yesus berikan lagi satu cerita. Oke, karena kalian nggak paham, satu lagi. Gitu. Ada seorang perempuan yang kehilangan satu koin perak. Gitu. Tahukah Anda? Ini 10 koin berbentuk kalung. Ya. Karena gini, mungkin yang lebih gampang. Mungkin pada saat saya mau bertunangan, otomatis saya berikan satu cincin pertunangan untuk calon istri saya. Tapi bagi tradisi orang-orang pada zaman itu, cincin pertunangannya itu berupa apa? 10 koin perak dalam bentuk kalung. Dan itu berharga disebut sebagai alat pertunangan, ya sebagai cincin kalung pertunangan, jika 10-10-nya ada. Kalung itu dibawa oleh mereka kemana saja. Baik mereka bekerja, baik mereka tidur, baik mereka ke pasar. Kalung itu harus tetap ada. Sehingga pada saat mempelai laki-laki datang, ia mendapati apa? Kalung itu masih ada. Tapi ini hilang. Satu ini hilang. Dan dia cari. Karena kalau hilang satu, ini bukan lagi apa?
Bukan lagi cincin pertunangan, kan nggak lengkap. Terkadang kita berpikiran apa? Gereja ini harus penuh. Gereja ini harus penuh pada saat mempelai pria itu datang. Saudara, tahukah Anda bahwa yang Yesus cari, satu koin yang Yesus percayakan kepada saudara dan saya untuk cari, gereja ini penuh. Apakah itu bisa dibilang sukses? Tidak. Kenapa? Karena di luar sana masih ada satu koin lagi yang belum datang. Satu koin lagi yang masih mungkin menunggu. Dan koin yang hilang itu, kalau kita perhatikan, dikatakan di mana? Di dalam rumah. Artinya, dalam lingkungan kita. Terkadang kita terlalu melihat terlalu jauh. Tapi sebenarnya di dekat-dekat kita ada. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita yang kita nggak tahu. Kita anggap remeh. Padahal apa? Kebenaran firman Tuhan diberitakan untuk semua orang. Bukan hanya untuk saudara kita. Dan apa? Yesus katakan, saya kasih perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalian nggak ngerti. Saya kasih perumpamaan tentang dirham yang hilang. Masih juga belum ngerti. Akhirnya Tuhan kasih satu lagi. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan ini yang sangat luar biasa. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikatakan ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Anak tertua dan anak yang termuda. Anak yang termuda ini, dia datang kepada bapaknya dan dia meminta warisannya. Dia datang kepada bapaknya dan dia meminta warisannya. Apakah ada yang aneh dari hal ini? Mungkin ya, saya nggak tahu. Di tradisi setiap tempat mungkin sama. Jadi dia bilang, saya minta bagian saya dan saya akan pergi. Saya minta warisan saya. Warisan itu diberikan pada saat apa? Bapaknya sudah meninggal. Ini bapaknya masih hidup, saudara. Kasarnya apa? Dia katakan, kapan bapak mau mati supaya saya bisa dapat bagian saya? Tapi ini saya lihat bapak belum mau mati, nggak ada tanda-tanda akan mati, dia bilang. Itu kasarnya. Jadi dia bilang, saya sudah terlalu lama. Saya minta bagian saya sekarang, dia bilang, dan saya akan pergi. Kasar nggak seperti itu? Bapaknya masih hidup, dia doakan supaya cepat mati. Dia minta warisannya kan? Saya minta bagian saya. Akhirnya apa? Diberikan. Ingat, ini perumpamaan Yesus yang buat, bukan saya yang buat. Dia tahu bahwa anak ini akan berfoya-foya. Seorang ayah tahu apa yang akan diperbuat oleh anaknya. Tapi kok tetap dia kasih? Percayakah Anda kalau saya katakan bahwa walaupun Anda akan berbuat dosa, Tuhan akan tetap memfasilitasi saudara dan saya? Anda pasti bingung, kok bisa? Masa ya Tuhan memfasilitasi kita untuk berbuat dosa? Apakah Tuhan tidak tahu kita akan berdosa? Tuhan tahu. Pada saat Tuhan tahu kita akan berdosa, Tuhan lebih dahulu melihat masa depan yang akan terjadi. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa pada saat pagi hari Tuhan tetap memberikan saudara dan saya? Tuhan berikan nafas kepada saudara dan saya untuk bisa melakukan apa yang saudara dan saya lakukan yang kita kehendaki. Tuhan tidak melarang. Tuhan berikan pilihan. Saya tahu kamu akan berdosa, tapi tetap saya berikan kamu nafas hidup saya. Supaya apa? Dengan nafas hidup saya kamu bisa habiskan, kamu bisa berfoya-foya, terserah. Kasih karunia Tuhan. Itulah kenapa kita bertanya, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan tidak larang? Itulah kasih karunia Tuhan. Yang kadang kita tidak pahami kedalamannya. Kita tahu gitu. Tuhan ini Allah ini maha tahu. Tapi karena kasihnya, apa gitu, silakan. Hamburkanlah nafasku untuk dosa yang akan kamu lakukan. Luar biasa Allah itu. Akhirnya dia pergi.
Dia pergi ke negeri jauh. Saudara, dosa akan selalu membawa saudara dan saya ke negeri itu. Ke tempat yang jauh, menghabiskan segala waktu yang mungkin sebenarnya nggak segini, tapi akhirnya lebih. Mungkin kita cuma berencana 3 jam, terjadi lebih sampai 4 jam. Mungkin kita tidak akan cuma berencana, mungkin saya hanya akan habiskan setengah. Tapi apa? Akhirnya habis semua. Dosa akan membawa Anda jauh dari apa yang Anda pikirkan. Ketika semuanya sudah habis, apa yang terjadi? Anak ini akhirnya apa? Hidup menjadi seorang gembala babi, memelihara babi. Kenapa babi? Perhatikan baik-baik. Di sini luar biasanya. Ingat, Yesus yang membuat cerita ini. Dan Yesus tahu bahwa apa? Orang Yahudi pantang dengan babi, menyentuh pun tidak. Dan Yesus bilang, saking sekaratnya, saking susahnya anak ini, dia harus hidup dengan babi. Anda tahu maksud Yesus apa? Karena ini orang-orang Farisi. Orang yang hidup dengan tradisi, padahal mereka sering mencari dan menggali firman Tuhan. Yesus membuka pikiran mereka. Dosa akan membawa Anda jauh ke titik paling rendah Anda. Yesus tekankan kepada mereka, dosa akan membawa Anda jauh ke titik paling rendah Anda. Akhirnya apa? Anak ini putuskan untuk, dia sadar ya, saya harus kembali. Luar biasa. Dia sadar. Kalau dikatakan dalam ayat inti kita tadi kan, ayat bacaan bersangkutan ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Alkitab katakan ia menyadari keadaannya. Kalau dalam bahasa Inggris, he's coming to himself. Kembali ke dirinya. Berarti selama ini bukan dirinya dia dong. Selama ini dia melakukan kesalahan itu dia tidak sadari. Ya, pada saat Anda melakukan dosa, itu bukan diri Anda. Setan yang membimbing Anda untuk melakukan dosa. Dan akhirnya ia putuskan setelah ia sadar, saya sudah salah. Bagus, ia menyadarinya. Dan dia katakan apa? Saya akan kembali. Ia menyadari keadaannya. Dia katakan, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Perhatikan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Artinya dia mau kembali. Kembali kepada Bapa. Kalau kita lihat, seharusnya ini sudah selesai sampai di sini. Kembali kepada Bapa. Kebanyakan memang selesai sampai di sini. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Penyesalan. Dia menyesal. Ya, wajar. Dia yang berbuat. Dia yang harus bertanggung jawab. Itu yang ditekankan di situ. Kita yang berbuat dosa, kita yang bertanggung jawab. Dia putuskan untuk kembali. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia putuskan untuk kembali di jalan yang benar, ke arah rumahnya. Kembali di jalur yang benar, tetapi dengan pemikiran yang salah. Kita datang ke gereja, kita katakan, Tuhan, saya sudah berbuat salah. Saya berdosa dan saya datang ke gereja. Kita berada di jalan yang benar, saudara, tetapi pemikiran kita yang salah. Bapak, aku sudah berbuat salah, jadikanlah aku pegawai upahanmu. Apa bedanya karyawan upahan atau orang upahan? Apa bedanya orang upahan dengan anak? Seorang upahan harus bekerja untuk bisa dapatkan makan dan bayaran. Seorang anak tidak perlu bekerja untuk bisa duduk di meja makan bersama-sama dengan bapaknya. Seorang upahan harus bisa mengesankan karya atasannya supaya dia bisa mendapatkan upah. Dan itu yang saudara dan saya lakukan.
Kita berusaha mengesankan kepada Bapa supaya apa? Supaya kita layak. Sebenarnya apa? Saudara dan saya sudah dilayakkan. Itulah konsep pemikiran kita yang salah. Kita berada di jalan yang benar, tapi pemikiran kita yang salah. Perilaku kita yang salah, yang tidak tepat. Kita beranggapan bahwa kita adalah orang upahan. Itulah yang harusnya kita rubah. Dan pada saat dia kembali, Alkitab katakan apa? Apakah dia sampai ke rumah? Ingat, pemikiran dia menggambarkan hubungannya dengan Bapa. Karena dia tidak kenal Bapaknya, jadi dia tidak tahu. Kalau saudara mengenal Bapa, berarti saudara akan tahu bahwa seorang ayah, seorang ibu, pada saat anaknya pergi, tidakkah mereka akan berdiri untuk menunggu anaknya kembali? Mereka akan menunggu kedatangan anaknya. Dan pemikirannya dia, pemikiran dari anak ini, dia sudah takut. Karena apa? Karena dosa akan memunculkan rasa takut bagi Anda. Anda akan memiliki rasa bersalah. Dan satu hal yang dia tidak tahu, bahwa bapaknya menunggu dia. Alkitab katakan sebelum dia sampai, ayahnya lari menyongsong dia. Apa maksudnya? Yesus katakan, walaupun pemikiran kita tidak sesuai, tetapi selama Anda berada di jalan yang tepat, tidak perlu sampai ke sana. Allah yang akan datang untuk menjemput Anda. Bukan Anda yang akan, Tuhan yang akan datang untuk menjemput Anda. Luar biasa kan? Karena kita berpikir harus jadi sempurna supaya kita bisa layak di mata Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan segalanya, bukan saudara dan saya. Itulah sebabnya apa? Kita berpikiran bahwa kita harus bisa sempurna. Tidak bisa. Tuhan yang akan menyempurnakan saudara dan saya. Dan yang paling menarik, apa yang dikatakan oleh si kakaknya, anak tertua. Pada saat pesta diadakan, di mana anak tertua ini? Ada yang tahu? Pada saat pesta diadakan, apakah dia ikut? Tidak. Anak tertua ini tidak ikut dalam pesta tersebut. Kenapa? Karena dia cemburu. Dia katakan, Bapak, aku telah melakukan segala sesuatunya untukmu. Aku telah hidup menuruti perintahmu. Tapi aku tidak mendapatkan pesta. Bahkan dia katakan, si bungsu menghabiskan uangmu dengan pelacur. Di ayat-ayat sebelumnya, adakah dikatakan bahwa si bungsu ini menghabiskan uang untuk pelacur? Tidak. Kenapa dia katakan begitu? Anak tertua ini merefleksikan apa yang akan dia lakukan seandainya dia yang berdosa. Itu adalah apa? Refleksinya dia sendiri. Ingat. Karena dia tidak tahu bagaimana untuk menyembah Tuhan dengan baik. Dia tidak mengetahui tentang kasih karunia. Karena kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Ingat pada saat di sini dikatakan bapaknya datang merangkul dia. Tahu kenapa Yesus katakan bapaknya datang merangkul anak ini? Karena hukum bangsa Israel pada saat itu, bagi seorang anak yang mempermalukan orang tuanya di depan umum, dia wajib dilempari batu sampai mati. Itulah kenapa pada saat itu bapaknya datang merangkul dia untuk menutupi supaya pada saat mereka akan merajam anak ini harus melalui bapaknya. Pada saat dosa, pada saat kematian akan datang untuk saudara dan saya, Yesus katakan engkau harus melalui aku karena aku sudah menebusnya di kayu salib. Itulah kasih karunia Tuhan. Dan itu yang terkadang tidak kita pahami.
apa yang saya bicarakan sahabat ini adalah tentang perbaktian yang sejati. Perbaktian yang sejati bukanlah bagaimana cara kita bernyanyi. Perbaktian yang sejati bukanlah bagaimana cara kita memuji Tuhan. Perbaktian yang sejati bukan berbicara mengenai instrumen, mengenai drum, gitar, dan lain-lain. Bukan hal seperti itu lagi, saudara. Perbaktian yang sejati adalah bagaimana kita memahami dan menerima kasih karunia itu. Karena jika tidak, saudara dan saya, kita tidak ada bedanya dengan anak tertua yang berdiri di luar pada saat yang lain sedang berpesta di kerajaan surga. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.